Ini debat semalam sepertinya menarik sekali ya Tommy ya. Sebetulnya dari kubu Prabowo sendiri lebih menekankan pada ekonomi makro, sedangkan Jokowi sendiri ini lebih menekankan pada ekonomi mikro. Jadi dua-duanya punya poin kuat. Ya, dan kemarin itu tidak didampingi oleh masing-masing cawapresnya, sehingga mereka ini saling berargumentasi juga pada episode tanya jawab, sehingga sangat seru sih. Sangat menarik untuk disimak sekali ya. untuk disimak. Dan kita harus menanti debat selanjutnya. Ya. Dan selain ini kami masih punya informasi diantaranya mengenai Akil Mokhtar yang kembali bersidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Senin pagi. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut KPK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar kembali bersidang Senin pagi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, Jakarta Selatan. Terdakwa kasus suap pemilihan umum kepala daerah ini akan mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Akil dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Kabar mengenai tuntutan hukum yang berat bagi Akil telah diisyaratkan oleh Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto Sabtu lalu. Dalam kasus Akil, KPK menimbang 3 hal sebagai bahan tuntutan, yaitu Akil dianggap telah merusak citra Mahkamah Konstitusi yang merupakan anak reformasi. Kedua, terkikisnya kepercayaan masyarakat pada pemilihan kepala daerah. Dan ketiga adalah hancurnya upaya untuk membentuk citra dan wibawa penegak hukum. Ini biaya cost recovery-nya, cost social recovery itu besar sekali. Dan ini merusak proses konsolidasi demokrasi, terutama dalam pemilihan kepala daerah ulang dan membangun lembaga penegak hukum yang berwibawa. Namun Akil menyayangkan tuntutan dirinya yang telah diberitakan sebelum persidangannya hari ini. Sebaiknya tuntutan jaksa penuntut umum tidak perlu dibacakan. Langsung saja ke amarnya. Karena secara jelas sudah diumumkan kepada publik oleh pimpinan KPK. Kalau kali ini misalnya di Kompas sudah dengan jelas bahwa saya akan dituntut seumur hidup. Akil Mokhtar didakwa menerima suap hingga mencapai 57 miliar rupiah dalam pengurusan 15 kasus sengketa pemilu kada di Mahkamah Konstitusi. Akil juga didakwa melakukan praktik pencucian uang sebesar 160 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, ini memang pendapat sementara adalah Akil akan dihukum paling sedikit 4 tahun, paling banyak 20 tahun atau mungkin bisa sampai seumur hidup juga. Ya, dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak juga 1 miliar. Namun di sini Akil kecewa karena putusan sidang itu sudah dibilang terlebih dahulu oleh pimpinan KPK sih. Dan ini sebetulnya sidangnya masih berlangsung ya Tommy ya? Betul, nah dia menyayangkan kode etik itu sudah dilanggar oleh pimpinan KPK, seperti itu. Baik, kita akan mengupdate lagi informasinya mengenai pengadilan Akil Mokhtar, tapi setelah ini kami akan